ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قادم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي. علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم sahabati. Ali Imran 45 sampai 48. Idh qalatil malaikatu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. Ismuhul Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha'. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil.
Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat, ketika berkata. Siapa? Al malaikatu, malaikat Jibril yang dimaksud. Ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashshiruki, memberi kabar gembira kepadamu, bi kalimatin minhu, dengan kalimat minhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat maksudnya dengan berita adanya seorang putra dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Maryam akan diberi putra. Ismuhu, yang namanya adalah Al-Masihu, Masih, Isa ibnu Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Karena Isa tidak punya bapak, maka ibnunya ke ibunya. Wajihan, Isa, Masih Isa bin Maryam ini nanti akan menjadi orang yang terkemuka fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat, wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ke-45 ini menceritakan ketika Maryam di mihrabnya sedang beribadah, lalu didatangi oleh seorang pemuda yang ternyata itu adalah malaikat Jibril yang memberitahu bahwa engkau akan memiliki seorang putra, pemberian Allah Subhanahu wa taala, namanya adalah Masih Isa. Di dalam Al-Quran istilah Masih itu ada dua tempat disebutkan, yaitu Masih untuk nama Isa, juga Masih untuk Dajjal. Nah, ini jangan keliru memahami. Jadi Isa itu punya sebutan Masih, Dajjal juga punya sebutan Masih. Tapi walaupun sama, maksudnya berbeda. Ulama tafsir menjelaskan bahwa Masih itu dari kata masaha, artinya itu menghapus. Kalau Isa disebut Masih itu karena Isa itu dihapus segala keburukannya. Makanya Isa ini termasuk minas solihin, orang-orang soleh. Sedangkan Dajjal itu juga dihapus, tapi dihapus segala kebaikannya. Maka kehidupannya Dajjal itu hanya menyesatkan orang. Jadi sama-sama disebut Masih. Nabi Isa Masih karena keburukannya dihilangkan oleh Allah, sedangkan Dajjal disebut Masih karena kebaikannya yang dihilangkan. Sama-sama disebut dengan istilah Masih. Di doa tahiyat akhir itu Nabi mengajarkan, itu ada tambahan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min adzabi, ya ada yang redaksi lain wa min adzabi jahannam, terus ada wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah Masih yaitu Dajjal, yaitu fitnahnya adanya Dajjal yang tidak punya kebaikan karena telah dihapus, sehingga kehidupannya banyak menyesatkan orang. Ada juga yang mengartikan Masih itu dengan makna mengusap, menyembuhkan. Nabi Isa ini kan banyak menyembuhkan orang sakit. Orang sakit disembuhkan, ada orang buta diusap oleh Nabi Isa kemudian sembuh, dan sakit-sakit yang lain, termasuk mukjizat Nabi Isa ya. Jadi Masih itu mengusapnya Nabi Isa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dajjal juga seperti itu. Dajjal itu juga sakti, tetapi dengan kesaktian, jadi dengan kehebatannya Dajjal nanti di akhir zaman bisa menyembuhkan banyak orang, tapi dia akhirnya menyebabkan banyak orang itu tersesat, akhirnya menuhankan Dajjal. Sama-sama istilahnya adalah Masih. Ada juga ahli tafsir yang menjelaskan Masih itu artinya mengembara, selalu berjalan. Karena Nabi Isa ini hidupnya selalu musafir, jadi nomaden, berpindah-pindah, tidak
menetap di satu daerah tertentu. Wajihan fid dunya wal akhirah, dan Nabi Isa ini akan menjadi tokoh terkemuka di dunia dan di akhirat. Di akhirat dia bisa memberi syafaat sebagaimana nabi yang lain. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas solihin. Wa yukallimu, dan Nabi Isa yang masih bayi itu berbicara an-nasa pada manusia fil mahdi semenjak masih dalam boyan. Jadi masih digendong-gendong, diemban, masih netek sama ibunya. Wa kahlan, dan ketika dewasa, wa minas solihin, dan Isa ini termasuk hamba Allah yang soleh. Jadi dikisahkan bahwa Maryam itu setelah melahirkan bayi, ya semenjak hamil itu sudah dikucilkan orang, dihina orang, dituduh telah berbuat zina. Siapa yang membela Maryam? Yang membela itu adalah Nabi Isa sendiri yang waktu itu masih bayi, masih menyusui, masih dalam boyan ibunya. Sehingga Maryam itu hanya berkata, ya kalau kamu menuduh saya seperti itu, ya tanya sendiri sama anakku. Akhirnya Nabi Isa itu menjawab bahwa aku ini lahir atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ini adalah seorang nabi. Aku ini mengerjakan sholat. Aku disuruh mengajak kepada kebaikan dan seterusnya. Sehingga orang-orang pada waktu itu kemudian terpana. Bagaimana mungkin ada seorang bayi yang masih netek, berarti kan baru berapa bulan ya, tapi sudah berbicara. Dalam sejarah menurut Rasulullah itu ada 3 orang bayi yang sudah bisa berbicara semenjak masih dalam boyan. Kata Rasul itu, la yukallimun nasa illa salasah. Tidak ada bayi yang sudah bisa berbicara sejak dalam boyan kecuali 3 bayi saja, yaitu bayi Nabi Isa alaihissalam, lalu yang kedua bayi yang disentuh oleh Jurej, kemudian yang ketiga itu bayi di zaman Bani Israel. Jadi kisahnya semuanya di zaman Bani Israel. Di zaman Bani Israel itu ada seorang ulama lah ya, kalau zaman sekarang itu ahli ibadah, namanya Jurej. Jurej ini kalau kata orang Eropa itu berubah menjadi Judge. Judge itu dari Jurej. Nah, Jurej ini ahli ibadah, orang soleh, orang baik. Tetapi ada orang yang tidak suka sama Jurej itu, karena dengan kesolehannya kan banyak yang jadi pengikut ke Jurej itu. Nah, Jurej ini sehari-hari ini ngibadah terus di tempat ibadahnya, ya di musola lah misalnya seperti itu. Nah, ini ada orang yang tidak suka, lalu dia itu mengupah seorang wanita pelacur, disuruh menggoda dan mengajak Jurej itu supaya berbuat zina. Akhirnya betul wanita yang diupah ini kemudian mendatangi Jurej di tempat ibadahnya, lalu digoda-goda, dirayu-rayu, tapi Jurej tetap saja khusyuk zikir, khusyuk sholat, wis didengi macam-macam lah kira-kira seperti itu. Tetap Jurej ini tidak bergeming. Akhirnya si wanita pelacur ini, wanita bayaran ini kemudian kan keki lah istilahnya, aduh sudah kadang dibayari, suruh mengajak Jurej berzina tapi tidak berhasil. Akhirnya tanggung, kira-kira dia berpikir begitu. Lalu dia keluar dari tempat ibadah Jurej itu karena tidak berhasil menggoda Jurej. Lewatlah seorang pemuda penggembala. Akhirnya dia itu ngajak zina pemuda penggembala itu, hingga kemudian dia hamil. Nah, setelah hamil itu dia kemudian cerita ke orang-orang, ngumumin ke orang-orang, kalian tahu apa yang ada dalam perutku ini aku hamil. Kalian tahu siapa yang menghamili aku? Enggak tahu itu. Yang menghamili aku ya si Jurej itu, yang ahli ibadah, yang sok soleh itu. Akhirnya orang-orang ini marah sama Jurej ini. Wah, ternyata Jurej ini penipu. Kedoknya saja orang soleh ternyata berbuat zina.
Akhirnya orang-orang ini rame-rame merobohkan rumahnya, merobohkan tempat ibadahnya si Jurid. Jurid diem saja, ngapa dijelasin, mereka udah emosi. Akhirnya Jurid itu berwudu, kemudian sholat, lalu dia bilang, ya sudah, tunggu saja besok bayinya lahir, besok bawa ke sini, gitu ya. Akhirnya setelah lahir bayi itu, Jurid kemudian wudhu lagi, mengerjakan sholat. Selesai sholat kemudian diusap itu perut bayinya itu. Lalu ditanya sama Jurid, hei bayi, siapa bapakmu? Akhirnya bayi itu pun menjawab, bapakku itu adalah tukang gembala. Akhirnya orang-orang menyadari, mengaku bersalah. Akhirnya musolanya Jurid itu dibangun lagi. Itu bayi yang kedua, yang masih netek tapi sudah bisa berbicara. Lalu bayi yang ketiga itu di zaman Bani Israel juga. Ini ada seorang wanita sedang menyusui anaknya. Ketika sedang menyusui, lewatlah seorang pemuda yang gagah turun dari kuda, tampan, kelihatan pemuda yang kaya raya. Lalu ibu ini berdoa melihat pemuda itu, ya Allah, semoga engkau jadikan anakku besok kalau besar itu seperti pemuda itu yang gagah, kelihatan terhormat. Tiba-tiba bayi itu berdoa, berkata dan berdoa, ya Allah, janganlah kau jadikan aku seperti pemuda itu. Tidak lama gantian lewat seorang wanita berpenampilan lusuh seperti pengemis. Lalu ibu ini pun berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan anakku ini besok ini punya nasib seperti wanita itu. Tiba-tiba bayi ini pun berkata lagi, ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita yang lewat ini tadi. Nah, ternyata yang lewat pertama tadi, yang pemuda gagah ganteng itu, ternyata dia itu adalah seorang ahli maksiat. Jadi penampilannya saja gagah ganteng, tapi sebenarnya dia itu bukan orang baik. Sedangkan yang berikutnya, yang wanita kelihatannya pakaiannya lusuh seperti pengemis, itu sebenarnya adalah seorang wanita yang solehah, yang sangat menjaga diri, menjaga kehormatannya. Nah, di situ ngajari kita itu jangan gampang terpesona melihat orang dari penampilan luarnya. Itulah bayi yang ketiga yang dikatakan oleh Nabi, la yukallimun nasa illa salasah, tidak ada bayi yang bisa berbicara semenjak masih dalam buayan kecuali tiga, yaitu bayi Nabi Isa alaihissalam, bayi yang disentuh oleh Jurej, dan bayi yang cerita ketiga tadi. Nah, Nabi Isa itu begitu, jadi selalu membela ibunya yang dituduh negatif, zina dan sebagainya oleh Bani Israel pada waktu itu. Qolat, kemudian berkata Maryam setelah diberitahu bahwa dia akan memiliki anak, kemudian nanti anaknya akan berbicara untuk membela dia, maka Maryam kemudian berkata kepada malaikat Jibril, berkata di dalam doanya. Jadi dikabari akan punya anak sama Jibril, lalu Maryam ini makin khusyuk dalam sholat dan berdoa, dan berkata dalam hatinya, dalam doanya, qolat Rabbi, ya Allah Tuhanku, anna yakunu li waladun, bagaimana aku nanti bisa punya anak, walam yamsasni bashar, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang manusia, seorang laki-laki. Qala, maka dijawab, qala kadzalikallah, maka qala kata Jibril, kadzalika, demikianlah Allah yakhluqu ma yasa, menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Idza qada amron, ketika Allah itu menetapkan satu perkara, satu hal, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun, kun adalah, fayakunu maka ada. Selanjutnya setelah itu lahir Nabi Isa, wa yu'allimuhul kitaba, Nabi Isa itu nantinya akan mengajarkan kitab.
Para ahli tafsir menjelaskan Nabi Isa ini banyak mengajarkan ilmu-ilmu, ada ilmu membaca, menulis dan sebagainya. Wal hikmata, dan mengajarkan hikmah. Ya, hikmah itu pengetahuan yang telah menjadi perilaku. Jadi agama ini tidak selalu disampaikan secara tekstual, dibacakan dalilnya, tapi bisa disampaikan dalam bentuk hikmah-hikmah, dalam bentuk budi pekerti, perilaku dan seterusnya. Wat Taurata, kemudian Nabi Isa juga mengajarkan Taurat, kemudian wal Injila, dan juga mengajarkan Injil. Nah, itu tentang Nabi Isa yang merupakan putra Maryam, bisa punya putra walaupun tidak memiliki suami, dengan berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.